My boss wants to meet you, old man. Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film action terbaru yang mengusung tema superhero, tapi agak beda nih formatnya. Film ini berjudul Samaritan. Beberapa tahun lalu, ada saudara kembar yang memiliki kekuatan super, yaitu Samaritan dan Nemesis. Mereka berselisih hingga dinyatakan tewas dalam ledakan besar. Kemudian di masa kini, ada seorang kakek-kakek bernama Joy Smith menolong seorang anak yang dirundung bernama Sam. Joy yang memiliki tenaga super dahsyat tentu dianggap Samaritan oleh Sam, hingga sampai kekacauan terjadi di kota itu. Apakah benar Joy adalah Samaritan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan narasi cerita tentang perselisihan Samaritan dan Nemesis. Jadi awalnya mereka tuh dirundung, terus ngelawan, dan jadi ketahuan kalau punya kekuatan yang sangat dahsyat. Penduduk kota yang takut dengan kekuatan mereka, diam-diam membakar rumahnya. Samaritan dan Nemesis sih selamat, tapi kedua orang tuanya jadi korban. Nemesis dendam dan menjadi jahat, sementara Samaritan memutuskan untuk menolong orang. Sampai akhirnya keduanya bertarung nih, dan menghilang ketika terjadi ledakan dahsyat yang disebabkan oleh Nemesis. Di masa kini, Sam yang merupakan fans berat Samaritan sedang menonton Albert yang sedang mempromosikan bukunya tentang Samaritan. Terus Tiffany, ibu Sam, pamit akan berangkat kerja. Sam diminta buang sampah ke bawah. Saat membuang sampah, Sam memperhatikan Joy yang sedang memungut barang rongsokan. Keesokan harinya Joy beraktivitas seperti biasa, yaitu bekerja di pembuangan sampah. Kemudian saat Sam sedang menggambar Samaritan, pas banget Joy yang pulang lewat sana. Mereka ngobrol sebentar soal radio yang dipungut oleh Joy. Terus Jess nyamperin Sam. Mereka merencanakan nyolong apartemen rumah orang kosong. Berhasil dong mereka. Terus dibawa ke tempat Cyrus yang menampung barang-barang kayak gini. Cyrus ini orangnya pencinta Nemesis alias jahat. Dari hasil nyolong mereka dapat $40. Pas banget Cyrus dan anggotanya datang. Pas juga ada Reza dan teman-temannya yang nyamperin mereka. Reza ngajakin Jess buat gabung, kerjain hal yang gak bener tentu. Tapi yang mau malah Sam. Mereka ini mau maling di toko kelontong. Sam bertugas pengalihan perhatian. Mereka berhasil maling kantong-kantong, tapi ternyata isinya cuma keripik. Dasar Reza licik. Dia nyalahin Sam yang salah ambil kantong. Sam sampai dihajar karena membela diri. Cyrus yang tahu kalau Reza bohong, dia malah membela Sam dan malah ngasih Sam duit yang cukup banyak. He likes you. He likes people that got bite. For what you did today, for what you'll do for me in the future. Ternyata Tiffany nunggak bayar sewa apartemen ya. Untungnya Sam baru dapat duit. Jadilah mereka bisa bayar dan masuk ke dalam apartemen. Sam berbohong ke ibunya. Dia ngomong kalau dia terpeleset di toko. Terus dikasih duit oleh yang punya toko buat tutup mulut. Tiffany tahu ya kalau anaknya bohong, tapi mau gimana lagi? Ibunya butuh yang buat bayar sewa kan? Sementara Cyrus dan anak buahnya, mereka baru aja dapat senjata, semacam bom gitu, dari pangkalan militer yang terbengkalai. Keesokan harinya, pas banget Sam ngelewatin sebuah tempat di mana ada Reza dan teman-temannya. Jadilah Sam dikejar, ketangkap terus dipukulin. Saat inilah Joy datang menolong. Kuat banget dong kakek ini. Reza dan teman-temannya dilempar-lemparin gitu aja. Bahkan saat Reza nusuk Joe pakai pisau, justru pisaunya yang dibikin bengkok. Sam langsung berpikiran bahwa Joe ini adalah Samaritan. Bahkan dia memungut pisau yang dibengkokkan Joe. Apartemen Sam pas banget pula, berseberangan sama apartemen Joe. Sam mengintip pakai teropong. Punggung Joe banyak bekas luka bakar. Sam makin mengira kalau Joe adalah Samaritan.
Malam harinya Cyrus dan rekan-rekannya mendatangi tempat penyimpanan barang bukti, tepatnya di markas polisi ya. Ternyata bom yang kemarin itu adalah bom yang bisa mematikan listrik. Di sini ternyata bukan uang yang diincar Cyrus, melainkan topeng dan senjata palu Nemesis. Joe juga langsung kayak dapat pertanda buruk itu. Kemudian Sam ngedatengin Albert dan ngomong kalau dia nemuin Samaritan. Ternyata Albert udah nggak percaya ya sama Sam, yang ternyata udah sering ngaku ketemu sama Samaritan. Bahkan Sam sampai nunjukin bukti pisau yang bengkok, tapi Albert masih nggak percaya. Dasar Sam bandel. Pas Joe pergi, Sam menyelinap masuk ke apartemen Joe, langsung mengambil clipping Joe yang berisi berita tentang Samaritan. Nggak pakai lama, Joe yang tahu clippingnya hilang, langsung ngedatengin apartemen Tiffany dan langsung minta clippingnya balik. Sam ngaku sih, terus dibalikin sama dia. Tiffany tentunya ngerasa bersalah banget dan meminta maaf sama Joe. I've already checked out that dumpster. Setelah itu, Sam ketemu lagi sama Joe yang nggak ngaku kalau dia adalah Samaritan. Pas banget pula Reza dan komplotannya lewat. Joe ditabrak sampai tubuhnya patah-patah. Anjir, tulang-tulangnya bisa balik lagi dong. Gak mungkin Joe cuma orang biasa kalau bisa selamat dari tabrakan tadi. Sam yang lihatnya tentu seneng. Dia ngerasa tebakannya benar. Udah gitu, cara Joe menetralkan tubuhnya adalah dengan makan es krim yang banyak, biar nggak kepanasan sampai jantungnya meledak. Sam dan Joe jadi ngobrol banyak di sini. Bahkan Sam nyeritain Samaritan pernah nyelamatin ayahnya. Cyrus dan anak buahnya berulah lagi. Mereka meledakkan bom di tengah kota. Dan saat listrik padam, Cyrus yang memakai topeng Nemesis ngomong di hadapan orang banyak yang akan memulai kekacauan. Keesokan harinya Cyrus masuk berita. Dikabarkan Nemesis bangkit lagi, lalu memulai kekacauan. Bahkan terjadi penjarahan. Nggak cuma berakhir sampai di sana. Kerusuhan ini semakin meluas. Joe cuma nontonin di berita aja tanpa bertindak, walaupun kesal. Sam dan Joe semakin akrab nih. Bahkan Sam diajarin bela diri sama Joe. Sam juga cerita, dulu dia sering diajari oleh ayahnya. Sok-sokan pula Sam mukul Joe. Sakit kan tuh tangannya? Di apartemen Joe, Sam terus nyencar dengan pertanyaan apa yang terjadi antara Samaritan dan Nemesis. Joe jadi kesel kan tuh. Joe mengusir Sam dari sana. Go home. Di jalan, Sam ketemu sama Cyrus. Jadi diajak deh dia. Di markasnya, Sam sempat ngobrol juga sama Sil, cewek yang deket banget sama Cyrus. Sam diminta Cyrus jadi mata-mata dengan ngasih kode kalau ada polisi. Tapi Sam nggak bisa siul. Cyrus ini nyogok polisi juga ternyata. Kemudian, ada beberapa mobil datang ke sana. Diam-diam Sam ngikutin dan mengintip aktivitas mereka. Ternyata Cyrus menangkap polisi yang tadi dia bayar. Polisi ini nggak mau Cyrus dan komplotannya menanam bom untuk melumpuhkan kota. Awalnya sih Cyrus seolah-olah mau ngelepasin polisi ini, tapi akhirnya ditembak juga. Sam yang menyaksikan hal ini udah tentu ketakutan ya. Sam berlari pergi dari sana. Sam mendapati Jess sedang digebukin Reza dan kawan-kawan. Sam niatnya sih ngebantu, bahkan dia berani mukul. Ya walau ujung-ujungnya Sam kalah sih, bahkan tangannya sampai dipukul dengan besi. Saat Reza dan kawan-kawan membawa Sam ke apartemennya, Reza melihat Joe yang masih hidup. Sam dibawa ke rumah sakit oleh Joe. Ibunya juga datang dengan panik. Sementara Reza melaporkan ke bosnya, yang juga anak buah Cyrus, bahwa Joe masih hidup. Mereka semua langsung beranggapan bahwa Joe adalah Samaritan. Bener aja. Keesokan harinya saat Joe lagi berangkat kerja, komplotan Cyrus ngikutin Joe. Anjir, semua kelar dong oleh Joe. Tapi, salah satunya, orang yang menabrak Joe tiba-tiba melempar bom kepada Joe yang di dekatnya ada anak kecil. Dengan cekatan Joe nyelamatin anak kecil itu. Udah gitu orang sekitar malah ngerekam aksi Joe. Di apartemennya, Joe langsung berkemas mau pindah, sambil mendengar berita tentang dirinya yang dianggap Samaritan oleh orang-orang. Sam kesel banget pas tahu Joe mau pergi dari sana. Sementara orang yang melempar bom balik ke markasnya dengan panik, menyalakan TV dan menonton berita. Cyrus tentu marah ya. Terus, ketika Sam lagi nyari-nyari alergi ayahnya yang katanya mau dibenerin oleh Joe, saat itu juga Cyrus beserta anak buahnya datang ke sana mau menyerang apartemen Joe. On the end. Sam langsung berlari mau mengajak ibunya melarikan diri. Celaka nih.
Sam masih di gedung apartemen itu saat Cyrus dan anak buahnya udah masuk ke sana. Tapi akhirnya, dengan lewat jalan belakang Sam berhasil keluar dari gedung itu. Sam dengan panik mengajak ke ibunya pergi. Pas juga saat anak buah Cyrus sedang memberondongi apartemen Joe dengan senjata. Sam dan Tiffany panik melihatnya. Ditambah lagi Cyrus melihat mereka, yang jadinya mau nyamperin Sam dan ibunya. Sempet-sempetnya pula Sam dan Tiffany memperingati penghuni lain, lalu terdesak di atap gedung. Tiffany ditahan oleh Cyrus. Sam juga langsung ngamuk, bahkan memukul Reza. Sam ngomong ke Cyrus bahwa Samaritan akan nyelamatin dia, dan karena hal inilah Sam jadi ditahan buat umpan. Karena Joe ngantongi arloji ayah Sam, dia yang udah di terminal bus jadi balik lagi ke rumah Sam dan mendapati Tiffany yang udah terluka. Dengan mobil pengangkut sampah, Joe mendatangi markas Cyrus. Diobrak-abrik itu markas. Anak buah Cyrus sih nggak ada yang bisa menghadapi Joe ya, tapi Joe terdesak juga nih oleh Cyrus yang pakai palunya Nemesis. Tapi akhirnya, setelah teringat masa lalunya, Joe berhasil menghalau palu itu. Dan plot twistnya adalah ternyata Joe bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis. Tempat itu udah terbakar hebat ya. Cyrus juga makin kesal saat tahu ceweknya Sil kehilangan nyawanya. Cyrus membawa Sam. Anjay, Joe dengan palunya menerobos dinding gitu aja buat mengejar Sam dan Cyrus. Pertama, orang yang menabrak dia dihabisi oleh Joe. Habis itu Joe lanjut nyamperin Sam, di mana Cyrus udah menanti di sana. Mereka berdua bertarung dulu. Joe sempat terdesak oleh Cyrus, yang masih menganggap rencana Nemesis di masa lalu adalah memadamkan listrik. Tapi Joe bilang, rencananya bukan itu. Dia cuma mau menjebak saudaranya Samaritan. Palunya dibengkokin dong ke tubuh Cyrus sampai dia nggak bisa bergerak. Baru deh Cyrus ketakutan, meminta ampun. Tapi tetap dilempar oleh Joe ke bawah api. Sam berhasil diselamatkan oleh Joe. Dan Sam ngomong, walau Joe Nemesis, tapi dia bisa berubah menjadi baik. Akhirnya mereka berpisah. Sam diwawancari dan ngomong kalau Samaritan udah kembali. Bohong nih anak. Sementara Joe, dia pergi sendirian. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.